Tidak. Kalau yang legal, pasti pertama yang diminta adalah nomor anggota. Oke. Sebagai anggota koperasi ada nomor induknya. Ya. Kalau mereka tidak mencantumkan sebagai, maka tidak akan bisa akses ke Play Store itu. Iya, iya. Tapi kalau tanpa mensyaratkan nomor anggota atau kode-kode tertentu yang hanya diketahui dan diberikan kepada anggota, maka ini patut diduga sebagai praktek ilegal. Iya, iya, iya. Sobat TMI Podcast, belakangan ini kita mendengar beberapa kasus koperasi yang menghimpun dana dari non-anggota dan akhirnya terjadi masalah karena ketidakmampuan mengembalikan investasi sesuai dengan bunga yang dijanjikan. Supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi, Sobat TMI Podcast, di studio ada Bapak Ahmad Jabadi. Beliau adalah Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UMKM. Baik, Oke. Pak. Mungkin ini kan sudah sangat risau ini masyarakat, Iya. Pak, ya, karena tiba-tiba menjadi korban koperasi yang sebagian mengatakan legal, sebagian mengatakan bodong. Bisa diimbau kepada masyarakat, Pak, atau Bapak mungkin bisa mendudukkan cerita tentang KSP Indosuria, ada Cipaganti, ada Pandawa, ada Langit Biru. Silakan, Pak. Baik, Bang Jai. Ya, tidak kita pungkiri bahwa di saat ini terjadi beberapa koperasi yang bermasalah. Dan bahkan karenanya kami dari Kementerian Koperasi dan UKM telah membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, khususnya terkait dengan 8 koperasi bermasalah yang saat ini sedang menjalankan proses homologasi atau penunaian kewajiban berdasarkan putusan pengadilan PKPU. Salah satu tadi sebut misalnya ada Indosuria. Harus diakui bahwa ada memang beberapa praktek yang terjadi di koperasi ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Saya bisa sebut misalnya beberapa pihak, beberapa oknum gitu ya, melihat ada peluang atau kesempatan yang terbuka bagi upaya-upaya menghimpun dana masyarakat melalui koperasi. Dan ini bahkan dilakukan oleh beberapa grup-grup perusahaan besar begitu, yang sebenarnya mereka tidak relevan sebenarnya dalam mengembangkan usaha dengan menggunakan badan hukum koperasi. Seperti Indosuria misalnya, ini adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama bergerak di sektor keuangan, investasi, yang kemudian melihat ada satu peluang untuk dapat menghimpun dana masyarakat melalui koperasi, sehingga koperasi karyawan yang mereka bentuk ini awalnya di koperasi karyawan itu. Awalnya, Pak, ya. Mereka bentuk, lalu dilakukan perubahan anggaran dasar menjadi koperasi simpan pinjam. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal praktek yang hemat saya menjadi menyimpang, karena sebagai sebuah berawal di koperasi karyawan, tentu hanya terbatas usaha-usahanya dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dari anggota, para karyawan di lingkungan Indosuria misalnya begitu. Tetapi ketika dia menjadi sebuah koperasi simpan pinjam yang seharusnya adalah melayani anggota,
Tetapi mereka cepat melakukan ekspansi yang bahkan kemudian dengan melakukan apa yang kita sebut sebagai shadow banking, yaitu praktek perbankan dengan berbadan hukum koperasi. Karena cara-cara yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan dengan cara-cara marketing seperti perbankan, menawarkan investasi dengan tingkat bunga tertentu, dengan kemudian menjadikan masyarakat yang bukan menjadi anggota koperasi, mereka sebut sebagai nasabah, itu yang kemudian mereka tawarkan dengan tingkat bunga yang relatif sangat tinggi, yang rata-rata berkisar 10-12%, bahkan ada yang lebih dari itu. Tentu saja ini cukup menggiurkan bagi sebagian masyarakat, apalagi kemudian mereka melihat bahwa koperasi ini berada dalam sebuah grup perusahaan besar, gitu ya, yang dalam pikirannya tentu memiliki kekuatan ekonomi atau kekuatan sebagai perusahaan yang handal, gitu ya, sehingga tidak terpikirkan bahwa dengan tawaran tingkat bunga yang tinggi, dengan status mereka sebagai nasabah bukan sebagai anggota koperasi, sesungguhnya praktek ini sudah menyalahi dan bertentangan dengan nilai dan prinsip koperasi. Dan apa yang terjadi lalu kemudian kita mengetahui di 2019, kasus Indosuria itu tahun 2019. Ini kemudian Indosuria mengalami gagal bayar. Gagal bayarnya ini adalah karena praktek yang menyimpang dari pemanfaatan dana-dana yang telah berhasil dihimpun oleh koperasi ini untuk tidak dikembalikan dalam bentuk layanan bagi pengembangan bisnis anggotanya. Tetapi justru kemudian dana-dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan perusahaan, grup-grup perusahaannya. Inilah kemudian menyebabkan mereka gagal bayar, karena kita tahu pada tahun 2019 ekonomi kita sudah mulai panas, ya, dan menjurus pada suatu keadaan yang menimbulkan tekanan ekonomi yang cukup berat. Ditambah lalu di tahun 2020 kita masuk pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, keadaan inilah lalu kemudian yang menyebabkan beberapa koperasi yang dalam pengembangan bisnisnya tidak berbasis kepada anggota, tidak melayani dari sisi kepentingan anggota, tidak memprioritaskan dalam usaha-usahanya kepada fasilitasi kepentingan usaha anggota, lalu malah justru kemudian dana yang disimpan diinvestasikan koperasi dia arahkan untuk investasi di bidang properti, perhotelan dan sebagainya. Ketika pandemi terjadi, kita tahu sektor atau usaha yang paling terdampak antara lain adalah properti. Nah, mesin uangnya macet, ya. Sementara tawaran tingkat bunga yang tinggi tadi mengandalkan pada mesin uangnya tadi. Ketika ini macet, maka koperasi tidak mampu lagi menunaikan kewajiban mereka untuk membayarkan tingkat bunga yang mereka tawarkan. Itulah yang kemudian pada koperasi-koperasi yang melaksanakan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi ini bertumbangan. Dan hari ini kita kemudian menyaksikan Indosuria, Koperasi Sejahtera Bersama, dan koperasi-koperasi lain, beberapa dan tadi ini telah menimbulkan kerugian pada ratusan ribu orang. Ya, ini tentu saja kami prihatin dan tentu menjadi suatu refleksi kita bersama, kewaspadaan kita bersama, bahwa untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dana kita, termasuk ke dalam koperasi. Oke. Ini angkanya kan sangat besar, Pak, ya, 15 triliun ya. Dan Indosuria 14 triliun, 13,9 triliun. 13,9 triliun.
Saya baca di website Kemenkop bahwa ini tahun 2018 sudah pernah ditegur oleh Ya, Kemenkop. kita sempat tegur ya untuk mereka segera memperbaiki tata kelolanya, Iya. sehingga lebih governance gitu ya. Tetapi mereka abai. Persoalannya lalu kemudian kewenangan yang dimiliki koperasi di dalam memberikan penerapan sanksi dan melakukan pengawasan dan penerapan sanksi kepada koperasi bermasalah hanya berdasarkan undang-undang yang ada, regulasi yang ada hanya bersifat administratif. Iya. Tentu ini tidak menimbulkan efek jera yang kuat gitu ya. Dan memang sudah dijatuhi hukuman administrasi. Ya, pada sudah. 2018 Pak ya. Nah, 2018 sudah kita kenakan sanksi administratif Oke. dalam bentuk teguran pertama, teguran kedua. Oke Pak, ini kondisi sudah terjadi. Saya ingin Bapak sebagai Deputi Bidang Perkoperasian memberikan himbauan yang kuat kepada warga Indonesia supaya nggak menjadi korban lagi, Pak. Pertama yang ingin kami manfaatkan di forum ini untuk dapat dipahami di koperasi simpan pinjam ini hanya melayani anggota. Jadi sepenuhnya dari, oleh, dan untuk anggota. Ya. Jadi manakala ada di HP kita, di handphone kita, ada WhatsApp yang masuk, ada SMS yang masuk, yang menawarkan untuk investasi dengan tingkat bunga yang tinggi, atau menawarkan pinjaman sangat mudah, tanpa proses yang berbelit-belit, dia berbadan hukum koperasi, sementara lalu kita bukan sebagai anggota koperasi yang bersangkutan. Yang pertama, tindakan pertama abaikan. Karena itu bisa dipastikan adalah penipuan. Karena koperasi sekali lagi hanya melayani anggota. Koperasi simpan pinjam hanya melayani anggota. Yang kedua, penting juga untuk lebih hati-hati karena tawaran-tawaran yang tidak masuk akal, yang di luar dari katakanlah hal-hal normal yang biasa kita ketahui, ini bisa dipastikan bahwa praktek-praktek atau tawaran-tawaran yang tidak logis tadi ini juga harus kita hindari. Oke Pak. Karenanya lalu kami juga membuka ke satu akses kepada masyarakat untuk memastikan apakah informasi yang mereka terima terkait dengan koperasi yang bermasalah atau tidak, koperasi sehat atau tidak, dan seterusnya, dapat akses ke hotline Satgas Koperasi Bermasalah. Yang ini bisa dihubungkan di WhatsApp dengan nomor 0812 811 77441. Jadi ini bisa untuk dimanfaatkan, mendapatkan informasi dan kejelasan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah koperasi, atau juga bisa ke 021 5299 2745 dan extension 2745. Nah, tentu ini operasionalnya jam kantor, yaitu Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 16.30. Oke, jadi ini ada hotline dari kementerian bagi warga yang menemukan praktek tidak sesuai dengan undang-undang tapi mengatakan koperasi. Ini ada hotline-nya, nanti kita tampilkan di layar ya. Kalau untuk ini Pak, kalau kita buka Google Play Store, di situ ada KSPA, KSPB, tapi dia menawarkan pinjaman. Itu sudah pelanggaran atau seperti apa? Belum tentu. Ya karena sekarang ini kan banyak koperasi yang besar. Ya anggotanya bukan saja pada wilayah kecil, tapi bahkan nasional seluruh Indonesia. Nah, untuk mereka dapat melayani anggota,
tentu mereka perlu menggunakan teknologi. Ya, teknologi mutakhir, teknologi informasi. Katakan misalnya, kalau misalnya saja sebuah koperasi, saya sebutlah misalnya koperasi simpan pinjam pintu air di Maumere. Iya. Jumlah anggotanya 272.275 orang. Oke. Tersebar di 8 atau 9 provinsi. Tentu mereka tidak bisa dilayani secara manual karena menjadi tidak efektif dan sangat biaya tinggi bahkan. Yeah. Nah, karenanya lalu mereka menggunakan aplikasi. Nah, supaya aplikasinya mudah diakses, mereka kemudian upload di Play Store. Ya, di platform yang ada. Yang terpenting kalau kemudian kita untuk membedakan apakah koperasi ini melakukan praktek legal atau ilegal adalah ketika masuk di sini akan kita, kalau yang legal pasti pertama yang diminta adalah nomor anggota. Oke. Sebagai anggota koperasi ada nomor induknya. Ya. Kalau mereka tidak mencantumkan sebagai, maka tidak akan bisa akses ke Play Store itu. Iya, iya. Tapi kalau tanpa mensyaratkan nomor anggota atau kode-kode tertentu yang hanya diketahui dan diberikan kepada anggota, maka ini patut diduga sebagai praktek ilegal. Iya, iya, iya. Karena sekali lagi koperasi hanya melayani anggota. Jika kalau non anggota bisa masuk dan terlayani, ya mendapatkan pinjaman atau dapat menyimpan di koperasi, investasi di koperasi, sementara dia bukan sebagai anggota, maka bisa kita pastikan itu praktek ilegal. Yang benar adalah jadi anggota dulu. Jadi anggota dulu. Baru hak dan baru dapat dilayani. Maka di Play Store itu, kalau dia bukan anggota akan ada pertanyaan. Ya, berikutnya. Apakah Anda berminat untuk menjadi anggota? Kalau Anda berminat, kemudian dia memenuhi syarat-syarat tertentu, di situ dia menyebutkan NIK, nama dan seterusnya, lalu kemudian membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Baru setelah itu terregister. Setelah itu tentu harus melalui suatu proses verifikasi oleh koperasinya. Memenuhi syarat register, baru diberikan nomor anggota. Setelah diberikan nomor anggota, baru dia bisa akses layanan ya bisnis atau layanan usaha yang diberikan oleh koperasi itu. Oke, luar biasa. Ini penjelasan yang sangat perlu ini, bahwa koperasi hanya melayani anggota.